saya ketika pertama kali mendengar kata api penyucian, berarti ini disucikan menggunakan api begitu Romo? Atau gimana? Itu kan ketika kita mendengar aja image-nya yang sudah langsung ini kan di tengah api. Wah ini kayak bener neraka deh. Masa Prapaskah adalah pengingat sebenarnya buat kita. Bahwa kita suatu hari nanti akan mati. Sudah siapkah kita untuk menjalani kematian itu? Jangan sampai kita mati dalam kondisi belum sempat bertobat, masih banyak dosa, masih banyak dendam. Wah itu kayaknya matinya agak kurang senyum itu kayaknya. Lebih pada sensasi ya, nyari sensasi. Iya. Jadi jatuhnya kesannya bukan sungguh-sungguh pertobatan yang dari dalam hati, tapi nyari sensasi, berlomba-lomba, lu foto, saya sudah siara ke sana sini, tapi syarat-syarat lain itu terlupakan. Nah, sebenarnya indulgensi itu kan syarat-syarat lain ada selain kita mengunjungi gereja-gereja yang ditunjuk oleh gereja setempat itu untuk kita kunjungi. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Welcome back to Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Seputar apa? Sorry? Sensasi, Pak. Mentang-mentang ini 2025 ya. Terakhir kita syuting 2024. Minum dulu deh Pak kalau gitu ya. Iya udah lama nih gak syuting Persepsi, Nah, kenapa ya? nanti biasanya memang kayak gitu. Symptoms bahwa seorang Christian Ronaldo ini kangen syuting, kepanjangan programnya aja dia agak suka. Apa sih gitu. Perbincangan Tapi nggak rohani masalah seputar ya. sensasi, maaf ya. But anyway, listeners, welcome back to Persepsi. How are you? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Terberkati. Dan as we mention bahwa pada saat kita syuting hari ini kita masih dalam masa Prapaskah. Gimana pantang puasanya? Aman? Kamu pantang apa, Chris? Emang boleh disebutin? Oh, emang gak boleh ya? Gue rasa itu pribadi. Ya udah, gue tahu udah jawaban lu. Nanti kita tanya sama Romo ya. Sebetulnya boleh nggak sih sharing dan segala macam? But anyway, talk show kita hari ini kita juga bakalan sedikit sebetulnya menyinggung dan juga masih sejalan dalam masa Prapaskah. Tapi tema yang diangkat sama tim kreatif ini sebetulnya juga salah satu yang paling banyak dimention juga, yaitu adalah garis besarnya adalah tentang keselamatan. Keselamatan dan pertobatan. Seperti apa itu, Kristi? Apalagi nanti kita juga akan ngebahas mengenai api pencucian, terus juga indulgensi dan tahun jubileum. Pokoknya akan seru banget ya, walaupun dibahas dikit-dikit, tapi akan bisa nyambung juga. Api penyucian menarik sekali. Kalau begitu narasumbernya gimana? Nah, narasumbernya yang pastinya adalah seorang yang sangat luar biasa, yang memang pastinya bisa menjawab juga, dan seorang Romo yang memang sudah banyak sekali, kayaknya lebih sering ketemu sama Christian ya, ya kan, di project-project dan lain-lain. Ya, ada siapa sih Chris? Hari ini kita punya siapa? Yang pertama, dia adalah seorang moderator BPN PKK Indonesia, moderator Karis Indonesia, dan juga ketua pengurus dana pensiun KWI serta komisaris utama PT Danita Oasis Lestari. Sabar. Mari kita sambut Romo Steve Winarto. Shalom. Apa Hai. kabar? Bagaimana Kristi dan Christian? Kalau Chris kan lagi sehat-sehat banget ya Mo ya. Lagi Iya, sehat kopinya nih. udah 2 gelas soalnya, jadi dia sangat suka cita. Makanya kelihatan ini agak lebay. Oh. Christian itu ya. Karena mungkin kebanyakan Kafein. Oh iya, sugar rush juga ya. sugar Nah, rush. karena tadi benar juga sih. Ya. Nah, karena tadi kita udah say hi sama Romo Steve, kita juga mau say hi sama narasumber kita yang kedua nih. Siapa dia? Dia adalah pewarta BPK PKKKAJ, wakil kepala sekolah dari SPBI, dan juga pembimbing retret serta rekoleksi OMK dan juga tim pelayanan. So please welcome Koko Tony Chen. Halo semuanya. Welcome Ko. Welcome. Back actually for you ya. Oke. Karena waktu itu kayaknya udah sempat main juga barengan sama Betul. Christian. Tapi waktu itu nggak ada Christy deh kayaknya. Saya sedang berdinas ke Bali kalau nggak salah itu. Oke ya. Dia luar kota terus. Luar kota terus ya. Orderan full. Kita memang harus mewartakan kabar tuh mana-mana. Bapak yang jaga kandang, nanti gantian Pak. Saya jaga kandang, Bapak yang mana-mana, ya kan? Dia pasti jarang kan kemana-mana dia. Karena banyak panggilan di Jakarta. Oh betul, bersama dengan Romo Pewartaan di Yus ya. Jakarta dia. Dan dia punya jabatan, dia punya julukan. Apa tuh? Simatupang.
Oh, siang malam tunggu panggilan. Betul, betul bro. Ada satu lagi. Apa tuh? MC termurah seka-AJ. Oh, termurah. Puas. Oh termurah. Bo, Ya? semakin murah apa yang bisa diberikan di dunia ini, semakin mahal apa yang kau peroleh di surga nanti. Amin. Tapi dia murahan. Murah hati. Murah hati. Bukan murahan. Murah hati. Murah hati. Aduh sedih. Oke, kita kembali ke topik. Ada apa dengan dua narasumber ini, Kristi? Karena tadi kita bilang ya, sebetulnya garis besarnya itu banyak banget nih mau di YouTube kita dan juga di sosmed. Kak bahas keselamatan dong, dan mungkin dari tim kreatif akhirnya nih dari beberapa komen yang ada pengen sedikit membahas mengenai api pencucian, pertobatan, dan sebetulnya ada juga mungkin yang baru saja berziarah. Terus dia dibilang gitu kayaknya, oh memang nanti ini tuh aku bertujuan untuk holiday dan segala macam tuh untuk beroleh keselamatan. Nah, nanti mungkin secara detail Romo bisa menjawab gitu ya. Karena kan sebetulnya dalam persepsi ini banyak juga small talks yang memang hadir di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin bagi sebagian orang itu jawabannya mestinya ini. Tapi kan gak semua orang berkesempatan untuk tahu dan punya jawaban itu kan, Mo. Jadi kita pengen ngobrol juga sama Romo gitu. Iya, boleh. Ini cukup mendalam ya. Makanya dua narasumbernya kita siapkan yang benar-benar berbobot Kesannya kami berdua ini penjaga pintu surga ya. Tapi gak apa-apa juga sih kalau jadi penjaga pintu surga. It's a privilege, right? Entah penjaga pintu surga atau malaikat penjemput nyawa. Aduh, hati-hati. itu tuh. Kesannya yang pakar-pakar bagian seperti itu ya, menjelang kematian. Tapi lebih kepada pertobatannya sih sebenarnya ya. Panitia hari terakhir ya. Panitia hari kiamat. Takut. Gimana? Christian sama Chrissy mau jadi MC-nya? Gila. Kalau gue sih selagi memang itu sudah ditetapkan ya. Dan kalau bisa sih ya. Kita kan memang harus melayani dimanapun, bukan Chris? Betul, kalau agendanya nggak bentrok saya bisa. Bentrok sama siapa? Udah kiamat mau bentrok sama apa? Tapi, nah ini nih kadang-kadang kan kalau misalnya ngomongin topik yang serius tuh orang udah kebawa. Berat, ada orang yang nah mungkin kenapa dua narasumber kita yang dipilih karena mereka tuh banyol banget nih. Betul. Untuk tema yang berat ini bisa lah agak-agak dibawakan dengan light. Tapi sebetulnya sebelum ke mungkin topik-topik yang berat, bukankah kita juga pengen dong punya dan memiliki keselamatan bukan hanya pada saat pulang tapi juga pada saat di dunia kita masih berziarah. Ya nggak sih, Bang? Iya, benar. Keselamatan itu sebenarnya ya kan tujuan akhir hidup kita kan pada keselamatan bersama Tuhan. Yes, Tetapi di dunia itu keselamatan memang bisa terjadi juga. Ya, ketika kita berbuat sesuatu buat orang, berbuat kebaikan, itu kan keselamatan yang sedang kita cicil untuk keselamatan nanti di surga. Maka sebenarnya keselamatan kita yang abadi pada saat di ujung akhir hidup kita nanti di surga itu sudah kita cicil sebenarnya dari sekarang harusnya. Ya, sudah kita rasakan, kita alami, kita lakukan bahkan bukan buat orang lain juga tapi buat kita. Kayak misalnya sekarang kan kalau kita masa prapaskah ya, kita berbuat kebaikan, kita mau melakukan bentuk aksi sosial. Nah itu kan salah satu bentuk keselamatan juga buat orang yang kita layani, kita berikan tuh keselamatan buat dia, kebahagiaan buat dia, tapi juga memupuk keselamatan dari diri kita masing-masing supaya kita itu bisa mencapai keselamatan yang nantinya terjadi. Romo, saya punya pertanyaan. Sepanjang saya hidup, saya nggak tahu tuh. Yang saya tahu setelah kematian adalah selesai. Semua hanyalah gelap belaka. Memang betul ada kehidupan setelah kematian. What is your answer? Nah, kalau kita bicara kehidupan setelah kematian, ya, kesannya saya sudah pernah hidup setelah mati gitu ya. Ada pengalaman bolak-balik ya. Saya bolak-balik. Dekat sih bolak-balik. Agak serambi ya. Mungkin ada yang mau ikut. Bro Tony mau ikut? Silakan. Bolak-balik ya. Kalau menurut persepsi iman kita, kita itu sekarang itu kan hidup di dunia itu sedang menjalani kehidupan level yang pertama sebenarnya. Semua manusia. Kita itu lahir di dunia sebagai bayi kecil, lalu kemudian terus sekolah, belajar, bekerja, lalu kemudian berkeluarga, ya, atau menjadi imam atau terus menjadi tua. Itu kita baru level 1 ini. Kita menjalani level 1 hidup kita. Nanti setelah level 1 itu kita naik kehidupan setelah kematian. Memang ada. Yaitu kehidupan yang lain di atasnya. Yaitu ya kita masuk dalam level di api penyucian, lalu kemudian nanti hidup dalam kerajaan surga, gitu ya.
Akhirnya ujungnya kehidupan abadi bersama dengan Tuhan di sananya. Nah itu ya listeners ya, berarti mungkin buat kamu yang belum pernah mendengar ini jawabannya dari seorang Romo, dia taunya dari temennya doang dan segala macam. Setelah if you watching this gitu, kamu udah tahu bahwa memang itu apa sudah ada dalam ajaran gereja Katolik yang kita percayai. Ya benar gitu. Gimana Tony kira-kira? Betul sekali, karena memang ini sesuai juga dengan syahadat kita ya. Syahadat kita sebagai orang Katolik kan kita ada salah satunya adalah kami percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Nah itu kan selalu ya, setiap kali kita misa, perayaan Ekaristi kita menyebutkan persekutuan para kudus. Sehingga persekutuan para kudus itu menjadi suatu bukti bahwa memang kehidupan setelah kematian itu ada. Karena persekutuan para kudus itu adalah bicara mengenai 3 gereja. Gereja yang masih berziarah di dunia, gereja di api penyucian, dan gereja adalah roh-roh atau jiwa-jiwa arwah-arwah yang sudah masuk surga. Dan ketiga gereja ini saling Romo ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Ada satu relasi yang nggak bisa diputuskan. Sehingga makanya salah satu jenis juga kita menjalankan untuk mencapai keselamatan, salah satunya adalah dengan mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Betul. Mendoakan ya, bukan berdoa kepada ya kok? Bukan berdoa kepada. Nah itu juga salah tuh. Ya ini cerita nih listeners ya, mungkin saya juga mau kasih sedikit sebuah pengalaman menarik ya. Di banyak orang tuh kalau orang Katolik yang meninggal ya, datang ke rumah duka nih, Romo Sif kan di rumah duka nih di Oasis ya. Seringkali banyak berdoanya tuh salah. Di depan jenazah gitu ya berdoanya, udah berdoa tanda salib tapi ngomongnya gini, Kong ini ya cucu Kong datang ya, Kong ini ya Kong nanti di sana happy ya sama emak ya, Kong nanti di sana baik-baik ya, doain Oe ya gitu. Loh kok begitu ya? Padahal sebenarnya bukan itu ya, itu yang tadi dikatakan oleh Kristi bahwa banyak orang tuh hanya berdoa kepada orang mati, bukan berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang yang sudah meninggal. Begitu ya Romo ya? Iya benar. Itu yang salah satu juga jalan keselamatan ya. Karena konon katanya ya Romo tolong benarkan, tolong luruskan ya. Konon katanya begini, ketika kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian ya. Suatu ketika nanti kita akan masuk dari api penyucian. Maka kita mau yakin percaya jiwa-jiwa yang pernah kita doakan suatu hari nanti akan masuk surga. Dan ketika kita masuk di api penyucian, maka jiwa-jiwa yang pernah kita doakan akan ikut mendoakan kita. Supaya kita juga cepat selesai di api penyucian dan bisa bersatu dengan Allah Bapa di surga. That's how it works. Yes, itulah persekutuan para kudus. Itulah juga makanya kenapa kita juga meyakini ada santo-santa di surga sana. Yang bisa juga mendoakan kita yang sedang berziarah di dunia ini. Itu kan wah, what a beautiful word, betul ya? Dunia yang sangat indah. Nah, dan itu kayak salah satu kekayaan gereja Katolik ya, santo-santa dan segala macam. Dan mungkin ketika kita mass atau lagi misa, mungkin kita diajak untuk berpikir sejauh itu untuk ketika mengucapkan kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap kali kita beribadah. Jadi penting tuh, syahadat bukan cuma didoain kayak dihafalin, tapi benar-benar setiap kata dan kalimat itu ada makna dan doa di balik itu ya. Betul. Nah, tapi mengenai api penyucian, sebentar, yang benar api pencucian api penyucian apa gimana sih? Kayaknya kalau pencucian tadi sebenarnya Kristi agak sedikit salah ya di awal ya, sebut api pencucian. Sebenarnya yang benar api penyucian. Oh, penyucian. Iya, penyucian karena kata dasarnya adalah suci. Kalau bukan cuci. Api penyucian. Api penyucian. Kalau nyuci pakai deterjen. Itu dia, pakai deterjen. Kalau suci pakai api. Gimana? Nah, coba Romo. Enggak. Saya soalnya gini kan, saya orang yang cukup on ya dalam hal ini. Saya ketika pertama kali mendengar kata api penyucian, berarti ini disucikan menggunakan api begitu Romo atau gimana? Itu kan ketika kita mendengar aja image-nya yang sudah langsung ini kan di tengah api. Wah ini kayak neraka deh gitu. Itu kan sebuah simbol ya Romo ya? Simbol. Api penyucian itu simbol sebenarnya, bukan penyucian. Jadi memang kita itu kan manusia kan di dunia ini di level 1 tadi itu kan kita kan pasti hidup itu tanpa bisa lepas dari dosa. Kita pasti semua berdosa. Bahkan kita punya dosa asal dari Adam yang selalu menempel sama kita. Itu adalah kecenderungan kita berdosa itu karena kita punya dosa asal itu. Nah, kemudian ketika kita di api penyucian itulah kita dibersihkan, disucikan supaya kita siap masuk ke level hidup yang lebih tinggi, persekutuan bersama para kudus yang tadi disebutkan oleh Bro Tony. Kita hidup dalam level yang di sana. Sebelum kita masuk ke level yang di atas, hidup dengan para
kudus, Santo Santa, Tuhan di dalam kerajaan surga, ya kita disucikan di situ. Nah, kenapa pakai simbol api? Api itu bukan benar-benar api ya, tetapi adalah api itu kan lebih prinsipnya dia kan membakar semua dosa-dosa kita. Coba kalau misalnya Krisi sama Christian pernah retret, ketika kalian nulis niat atau apa gitu ya, lalu kemudian kan kita bakar ya. Biasa kita bakar itu dosa-dosa kita bakar semuanya. Itu sebenarnya mau menggambarkan saya mau menghilangkan semua dosa-dosa kita. Kita bakar semua biar itu hilang gitu ya, supaya tidak ada lagi. Dan disitulah sebenarnya simbol. Api itu simbol untuk membakar seluruh apa yang ada yang menempel, kedosaan kita, kelemahan kita itu ya, membersihkan itu semua. Gitu. Jadi seperti ini loh, seperti emas. Orang kalau menggali emas ya, menambang emas ya, itu kan diambil dari tanah gitu ya. Tahu dia ada emasnya. Bagaimana caranya emas supaya semakin dimurnikan? Dibakar kan? Emas semakin dibakar, semakin dimakan, semakin dimurnikan. Unsur-unsur yang bukan logam mulia akan selamanya akan pelan-pelan rontok tuh. Ya, betul. Rontok sampai akhirnya emas itu menjadi sangat bernilai sampai 24 karat begitu kan. Yes. Itu karena melalui proses pembakaran yang terus-menerus. Nah, itulah makanya tadi setuju dengan yang dikatakan oleh Romo Steve bahwa ini adalah suatu proses pemurnian. Tapi seringkali banyak orang Katolik itu punya persepsi yang keliru. Seakan-akan api penyucian itu ketika di api penyucian itu kita bakal dibakar sampai well done gitu ya, atau misalnya setengah mateng gitu ya, atau medium well. Atau mungkin kita seringkali punya persepsi orang Katolik itu ketika di api penyucian itu kita akan disiksa seturut dengan dosa-dosa kita gitu ya. Sebenarnya enggak. Justru api penyucian ini adalah suatu tempat rahmat. Salah satu kondisi yang penuh dengan rahmat, di mana kita di situ dimurnikan, disucikan sebelum kita akhirnya boleh masuk surga. Karena nggak mungkin kan masuk surga sesuatu yang dalam tanda kutip najis atau belum suci, belum murni. Nah, perlu ada sarana itu. Makanya kita perlu bersyukur ya Romo ya. Karena kita yakin gereja Katolik kita punya sarana tempat penyucian sehingga kita betul-betul layak masuk surga. Begitu. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya karena ada api penyucian itu menyadarkan kita manusia itu bahwa kita tuh orang berdosa sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya tidak layak semua di hadapan Tuhan. Maka ketika kita meninggal nantinya sebenarnya kita tuh nggak ada yang layak. Maka kita dimurnikan semua di api penyucian sebelum kita berjumpa sama Tuhan dalam hidup abadi. It was a good POV ya. Maksudnya kalau kita melihat kan ya mungkin banyak miskonsepsi yang beredar di sana gitu. Betul. Namanya juga api penyucian. When we talk udah api itu kan identik dengan panas dan lain-lain. Tapi tadi Kontone bilang ini adalah sebuah season, sebuah musim yang ternyata penuh rahmat. Dan ketika mungkin kita ngalamin rahmat di dunia aja, either dari mes yang kita datangi atau mungkin pada saat retret mungkin ya orang akhirnya dicucikan kembali di lahir baru itu kan kayak indah banget. Berarti kita mesti punya sebuah image api penyucian itu adalah tempat yang penuh rahmat dan keindahan dong. Betul. Karena disitulah kita disucikan, disitulah kita dimurnikan, di situ kita sudah bisa melihat surga, di situ tapi kita belum bisa masuk surga karena kita masih apa ya membawa sifat-sifat karakter dunia dan itu perlu untuk disucikan, dimurnikan. Oke, tunggu dulu, ini berarti ada yang perlu diluruskan karena yang saya mengerti adalah seperti ini. Kalau kamu misal berbuat baik di dunia apa segala mengikuti perintahnya dan kamu boleh masuk surga langsung. Ini yang saya pikir nih. Ini kayak yang meme-meme yang ada ya, yang biasanya terima gitu yang kita konsumsi. Boleh langsung masuk ke surga. Tetapi kalau misalnya ternyata lu masih setengah dalam artian tidak memenuhi syarat sepenuhnya, lah anggaplah nilai lu 70 atau 60 mepet-mepet gitu, maka lu harus masuk api penyucian dulu. Baru kemudian masuk ke surga. Tapi kalau nilai lu di bawah 60 lu langsung ke neraka. Itu yang saya tangkap dari kecil. Apakah itu benar atau perlu diluruskan bagaimana Romo Steve? Sebenarnya setiap orang tuh sekali lagi saya katakan itu bahwa setiap orang tuh tidak ada yang tidak berdosa. Pasti ada. Berarti berarti semua orang akan mengalami masa api penyucian itu dong? Harusnya begitu, jiwa semua orang. Semua melalui proses itu. Masalahnya dia proses api penyucian itu cepat atau lambat. Nah, itu tergantung nilai Anda. Tergantung skor Anda di dunia, Bro. Nah, mepet kayaknya saya. Sebenarnya kalau bicara penyucian panjang lebar lalu kemudian kehidupan setelah kematian, arwah itu panjang. Itu mungkin sesi tersendiri ya. Betul. Kayaknya better kita bahas purgatory di sesi selanjutnya. Jadi makanya para listener ya nantikan persepsi nantikan persepsi khusus untuk tema purgatory di menjelang bulan arwah lah. Tapi at least menurut aku ini it was the right moment karena kan akhirnya pas ya. Mungkin ketika orang tuh
di bulan baik lah, apalagi di tahun ini tuh kita sebuah keberuntungan bagi Indonesia karena kan akhirnya kita juga memiliki saudara-saudara kita yang berpuasa tuh juga bulan Ramadan. Nah kalau mereka tuh kan ayo kita berbuat baik di bulan baik ini, orang berlomba-lomba. Nah kalau kita kan seruannya image-nya ya Romo ya, ini betul atau tidak, tapi yang ada di luar sana kan ayo bertobat berdua, kita lagi masa pertobatan gitu. Tapi at least bahwa pertobatan itu memang nanti akan ada efeknya juga. Kalau kata Romo tadi dicicil, hasil pencicilan itu bunganya akan kamu nikmati nanti pada saat ketika sudah pulang, either nanti di surganya atau mungkin ada di proses api penyuciannya. Tapi atas kan ditahu dikit kan Romo, jadi teaser-teaser betul. Ya, kalau mau tahu kapan ini tayangnya Anda harus subscribe, bunyikan lonceng karena nanti tiba-tiba ada notifnya untuk sesi yang ini lagi. Nah ya udah sekarang kita ngomong pertobatan aja lah. Kita ngomongin pertobatan dulu. Karena gini bro, Apa? sekarang banyak orang yang minta ya, tolong dong bahas tentang dunia setelah kematian, bahas dong tentang purgatory. Buat apa? Setelah udah tahu so what? Bukankah the most important thing adalah sekarang bagaimana kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan sebelum hari kematian itu tiba. Betul nggak? Daripada ngomongin di Bandung mau ngapain, mending prepare dulu bawa apa aja ke Bandung, mau rutenya lewat mana, berapa hari, duit yang harus dibawa berapa banyak. Ini adalah curhatan bapak rumah tangga ya kan? Ini bapak rumah tangga ya. Bapak rumah tangga banget nih kalau mau ke Bandung. Kapan sih mau ke Bandungnya? Tapi harus jelas juga ke Bandung itu mau kemana. Lah kalau enggak kita sama, setelah kita hidup di dunia kita harus punya tujuan dong. Tujuan kita kemana? Ke surga. Tujuan kita di sana, kita harus tahu tujuan kita ke sana. Tapi sekarang prepare, kita tahu tujuannya apa dulu. Dan masa prapaskah adalah pengingat sebenarnya buat kita bahwa kita suatu hari nanti akan mati. Sudah siapkah kita untuk menjelang kematian itu? Jangan sampai kita mati dalam kondisi belum sempat bertobat, masih banyak dosa, masih banyak dendam. Wah itu kayaknya matinya agak kurang senyum itu kayaknya. Jadi harus kita mulai prepare dari sekarang Kristi. Kalau sebelum meninggal, kematian itu menghampiri, apa yang harus kita persiapkan? Kalau saya diajarin pertama, siapin foto, pas foto yang bagus buat depan peti, itu satu. Dua, kasih pin. Seperti apa fotonya? Iya gila langsung dikasih. Jangan dikasih lihat dong. Aduh. Mari kita. Nanti di depan peti saya akan begini. Iya betul. Dia memang udah persiapannya, tolong ya. Ya, terus yang kedua semua pin ATM tolong kasih tahu keluarga. 3 surat-surat keluarga, surat-surat penting. Ya, memang harus seperti itu. Jadi nggak kaget tiba-tiba kan. Itu Emang pin ATM dipegang sendiri. Biasanya kalau suami-suami kan yang megang ATM-nya istrinya. Ya? Betul. Saya nggak punya rekening lain. Semua ada di sini. Semua rekeningnya atas sama istrinya ya. Hai Ci, apa kabar? Hati-hati, istri menonton. Iya. Cicinya maaf banget loh salah. Ini buat orang-orang lain di luar sana yang mungkin punya ATM masing-masing. Silakan pertanyaan kamu udah kabur ini. Jadi apa aja sih Romo secara rohani lah ya, yang Romo Steve yang perlu kita siapkan sebelum kematian ini secara umum apa aja sih? Gitu. Ya sebenarnya yang sebelum kematian yang harus kita siapkan sebenarnya kita nggak usah nunggu sampai mau kematian. Dari sekarang lah. Itu kepastian soalnya ya. Iya, yang pasti itu adalah mati, itu pasti. Dan inflasi. Itu adalah kepastian dan inflasi. Tapi yang tidak pasti itu adalah kehidupan sekarang dan pergerakan saham. Mantap. Indonesia mengalami trading hot. Ini bukan channel kripto lagi. Iya. Oke. Ya itu kematian itu pasti. Tapi bagaimana kita yang tidak pasti adalah kita mempersiapkan ini nih. Kadang-kala itu kan kita menyiapkan terus lupa, menyiapkan lupa. Itu kita nggak bisa pasti gitu menyiapkan itu. Harusnya kita juga pasti menyiapkan untuk menjelang kematian. Ya dengan pertobatan, dengan perbuatan baik, dengan berbagai macam hal gitu ya. Relasi kita dengan keluarga, lalu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Itu kan mengusahakan lah, memastikan diri saya memastikan diri saya bahwa saya itu tidak melakukan hal buruk. Saya memastikan diri saya untuk berbuat baik. Itu kan dari diri kita ya masing-masing sebenarnya. Betul. Tapi kan kuncinya adalah endingnya pertobatan. Bagaimana kita itu mau bertobat. Apalagi masa prapaskah sekarang, kita kan harus mempersiapkan itu semua sebenarnya. Gitu. Tapi seringkali Romo banyak ya orang ya bertobat ya. Hari tobat terus kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Sehingga ada anekdot yang beredar di kalangan orang-orang Katolik.
nanti Romonya nanya lagi katanya, lu emang nggak ada dosa yang lain? Itu tuh terus yang diaku. Nah ini menjadi masalah nih bro, karena seringkali tanpa kita sadari ya dosanya itu lagi. Siklus ya, berulang lagi. Siklus. Jadi setiap kali pasca prapaskah dosanya itu lagi gitu loh. Iya. Nah kalau menurut Romo bagaimana nih? Kenapa kok bisa ada orang yang tobat balik lagi seperti itu gitu loh? Karena saya juga dulu punya masalah seperti itu sebenarnya. Ini kenapa host jadi 3 ya? Ya nggak apa-apa. Memang ini bagus. Kalau mau nanya juga boleh loh. Mas Tony Chen ini kan juga seorang netizen. Oh iya. Jadi dia pernah. Sebenarnya itulah karena kita itu punya dosa asal dari Adam dan Hawa dulu pada sebelum kita hidup semua penciptaan awal kan Adam sama Hawa itu kan dia berdosa pertama kali. Ya. Dan itu tidak bisa hilang. Dan itu yang sampai sekarang menempel di dalam diri kita masing-masing yang disebut dengan kecenderungan berbuat dosa. Oke. Itu menempel dalam diri kita, maka kita bisa berbuat dosa. Ketika kita bertobat bisa berdosa lagi, bertobat besok berdosa lagi. Nah itulah karena kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa dari dalam diri kita yang selalu menempel. Nah itulah yang akan dibersihkan nanti pada saat api penyucian. Sebenarnya kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Gitu. Nah itulah makanya kenapa gereja itu mengajak setiap tahun 2 kali, itu kan prapaskah dengan Advent. Untuk pertobatan, pengakuan dosa itu ya. Karena ya kita itu bukan orang yang suci, bahkan setiap hari bisa berbuat dosa. Coba kalau ada nggak orang yang setiap hari tidak berbuat dosa? Hari ini berbuat dosa nggak hari ini? Berbuat dosa. Berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Betul. Bahkan para biarawan di biara-biara juga berbuat dosa. Iya. Karena masih manusia Karena ya. semua masih manusia. Kita juga bisa punya dosa, kita punya kekurangan. Sedikit saja misal berpikiran jelek sama orang. Ngomong tiba-tiba kasar sedikit, itu kan sudah sebenarnya tidak pas itu ya. Jadi Nah, wajar lah ya kalau setiap masa pertobatan itu masa prapaskah aku dosanya sama ya wajar bro. Jangan sampai ntar netizen semua berpikir oh kalau gitu kita harus inovatif. Setiap kali pengakuan dosa kita harus baru dan beda dari yang sebelumnya. Maaf, Itu tidak benar. Itu tidak boleh. Yang paling benar adalah sebetulnya at least gitu ya. Mengingat aja deh mungkin. Mencoba. mengusahakan. Bahkan ketika mungkin ada listeners yang nonton tayangan ini. Gue terakhir ngaku dosa kapan ya? Nah itu. Ketika seumur Kristen gitu terakhir ngaku dosa kayaknya SMA deh. Wow. Enak aja SMA komuni pertama. Lebih jauh lagi dong. Oke, saya teringat juga dengan satu istilah dalam bahasa Yunani, kalau nggak salah namanya metanoia ya. Iya. Metanoia. Metanoia itu artinya pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu seringkali dari yang pernah saya alami ya. Pernah saya alami itu kok kenapa ya jatuh lagi. Karena sebenarnya ketika kita berbuat dosa itu kita sedang berjalan kepada suatu kebinasaan. Kita sedang membelakangi yang namanya kekekalan itu. Sehingga ada 4 langkah yang saya tiba-tiba teringat adalah metanoia itu. Yang pertama adalah menyadari keberdosaan kita. Kalau sudah sadar, yang kedua adalah mengakui. Dan gereja Katolik punya satu sakramen tobat di mana itu adalah satu sakramen yang penuh rahmat di mana kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Kalau sudah mengakui harus berbalik. Melupakan apa yang di belakang dan tertuju pada tujuan yang ada di depan, yaitu panggilan ilahi. Nah itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang keempat adalah berlari, artinya melangkah. Nah sehingga ketika kita sudah metanoia itu, ya diharapkan begitu ya. Sehingga kita selalu menyadari bahwa oh ya kita berdosa, kita harus mulai berbalik, kita melangkah. Gak cuma hanya mengaku. Karena banyak sekali, ini pengalaman saya dulu ya, udah ngaku dosa, pulang berbuat dosa lagi. Karena apa? Ya cuma mengaku. Seakan-akan sudah mengaku itu sudah selesai tugas tanggung jawab. Ketika sudah melakukan setiap penitensinya lalu selesai. Padahal kan gak cuma di situ. Kita harus betul-betul berbalik dan melangkah. Tapi itu juga jangan sampai membuat orang menjadi merasa udahlah besok kan ngaku dosa lagi. Berbuat dosa lagi aja. Kita berbuat dosa lagi. Jadi malah dilepas ya, remnya diblongin. Ketika kita ngaku dosa udah selesai, terus berbuat dosa lagi, ya udah nggak apa-apa lah, besok ngaku dosa lagi. Bukan membenarkan seperti itu gitu ya. Kalau begitu kan berarti dia tidak ada pertobatan. Justru pertobatan itu adalah usaha dia berusaha berjuang melawan dosa yang mungkin dia lakukan. Misalnya suka bohong.
suka bohong. Dia bertobat, saya ngaku dosa berbohong dan sebagai diampuni. Setelah selesai mengaku dosa, dia pulang, dia berusaha nggak bohong. Dia berusaha, dia tahan diri supaya nggak berbohong. Itu sebenarnya ada penitensi yang dijalankan untuk tidak berbohong lagi. Tapi ketika dia pulang, dia bohong lagi sama orang, dia bohong lagi. Itu berarti kan sengaja ya. Besok aku dosa lagi. Nah ini beda persepsinya. Bukan seperti itu pertobatan sebenarnya. Pertobatan tuh menjadi nyata, menjadi rahmat pengampunan dari gereja, dari pastor. Kan pastor kan kalau keakuan dosa kan dia mengatakan atas nama gereja saya melepaskan kamu dari segala dosa-dosamu dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Amin, gitu kan. Nah, lalu disitulah itu bekerja ketika kita berusaha setiap harinya melawan segala dosa-dosa kita, gitu. Tapi ketika kita pulang terus sengaja berbuat dosa lagi, rahmat pertobatannya itu berhenti deh. Nggak bekerja. Aduh, Romo ribet Romo. Kalau kayak gitu, aku udah kayak sulit nih untuk kayak misalnya hidup yang oke gitu ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukankah pertobatan itu sebetulnya untuk quote unquote keuntungan dari anak manusia itu juga? Tapi kenapa kok kesannya jadi kayak harus penuh perjuangan ya? Nah itu gimana tuh? Mungkin bisa diterangkan dikit nggak sih kalau ada yang punya pertanyaan seperti itu? Bagaimana sebetulnya rahmat pertobatan itu adalah untuk si manusianya itu sendiri? Karena kan kalau misalnya kita udah ngomong berjuang, dosa itu kan quote unquote terlihat atau terasanya enak, lebih mudah lah, bukan enak, lebih mudah daripada tidak berdosa kan. Nah dan itu kan katanya Romo bilang juga harus berjuang, padahal pertobatan itu juga buat anak manusia itu sendiri juga sebetulnya. Itu gimana tuh mau caranya supaya orang bisa ke POV yang itu? Karena kan lebih gampang kayak capek Romo, susah. Sebenarnya kembali ke yang tadi ya, pembicaraan di awal ya, ketika kita sudah berjuang itu kan kita sudah meringankan hidup kita di api penyucian. Ingat lagi itu ya. Jadi ketika kita melakukan pertobatan, kita berjuang untuk tidak melakukan dosa itu ya, maka di api penyucian itu kita akan masa-masanya itu akan semakin lebih ringan, lebih pendek lah paling tidak untuk penyucian diri kita. Karena dari sekarang kita sudah berusaha nyicil, bertobat, berjuang gitu ya. Ya. Itu yang berat sebenarnya. Betul. Jadi yang berat bukan cicilan KPR doang. Iya. Jadi sebetulnya kita nyicil seumur hidup dan setelah hidup masih cicil juga. Tapi udah selesai. Beda yang mana nih kalau cicilan buat rumah yang ada di dunia, atau ingat juga bahwa kita juga punya cicilan buat rumah kita yang nanti kan ada di surga. Oh ya betul banget. Kristi. Tapi gini nih, kalau misalnya lagi masa-masa prapaskah kan ada pantang dan puasa. Itu kan salah satu bentuk pertobatan ya. Gue sempet lo ditanya-tanya kayak misalnya Christian, lu pantang apa? Puasanya puasa apa? Kayak gitu-gitu sebetulnya kalau ditanyain atau diomongin boleh nggak sih? Atau harus jadi rahasia pribadi? Gimana? Kalau Tony gimana? Wah, kalau saya sih kalau ditanya pantang makan, ya saya pantang mundur kalau makan. Makan terus. Nggak, bukan. Artinya buat saya sih ya nggak apa-apa ya. Kayak saya tuh di keluarga selalu saling komunikasi nih. Ya, istri saya selalu ngomong, kamu pantang apa hari ini? Kamu pantang apa prapaskah kali ini? Nah, jadi kita omongin supaya apa? Supaya ada yang mengingatkan. Betul. Supaya ada support system. Nah, kalau saya sih seperti itu. Tapi nggak tahu kalau menurut Romo gimana? Kalau di gereja gimana sih Mas? Sebenarnya boleh apa enggak? Boleh untuk diomongin maksudnya? Kayak di-sharing gitu. Kalau ada yang nanya. Kalau nanya dijawab sebenarnya gitu. Boleh, nggak ada salahnya. Nggak ada larangan kok. Kok denger rahasia dari mana sih? Ya malu aja kalau ditanya gue pantang puasanya. Nggak, soalnya bahwa Christian ini tiap kali prapaskah pantang juga, tapi pantang bayar dia maksudnya. Nah, itu kan minta ditraktir terus. Minta ditraktir terus makanya. Itu dia pantang menerima bayaran. Bukan. Cicilan rumah lo di surga, Chris. Luar biasa. Jadi pantang menerima bayaran. Ya, jadi kalau listener semua, kalau Anda mau panggil Christian pada di masa prapaskah aja, masa prapaskah pasti Anda akan free of charge. Manfaatkan kesempatan terbatas ini. Hanya pada saat bulan prapaskah. Gila. Oh jadi kalau misalnya diomongin boleh. Masih gini ada soal yang nanya kayak gini. Gue bingung nih tahun ini mau apa gitu. Lu pantangnya apa sih? Lu puasanya apa sih gitu. Kalau yang kemarin saya ingat ada satu Romo pas minggu prapaskah pertama bilang seperti ini. Kalau kita mau pantang atau puasa, carilah satu hal yang emang kamu suka banget. Dibilang seperti itu. Contoh kalau misalnya pantang, kamu suka pijet kaki refleksi.
setiap kali pijet itu 75.000 misalnya, dan kamu benar-benar pantang apa segala macem, nah itu bagus. Apalagi kalau duit yang terkumpul nanti kamu pakai untuk orang lain, itu bagus. Kalau misalnya kamu cuman puasa nahan lapar tapi apa segala macam, duitnya nggak kamu oper ke orang lain, itu beda konsep. Itu namanya diet. Oh iya juga, bener juga. Kalau misalnya kamu pantang pijat refleksi kaki tapi duitnya nggak kamu kasih buat yang membutuhkan, itu namanya nabung. Itu juga benar ya, Mo? Benar. Tapi itu benar, Mo? POV kayak gitu tuh, pasti pemikiran kayak gitu? Iya benar juga gitu ya. Asal jangan pijat setengah kaki doang. Biasa 2 kaki, setengah kaki karena mau kasih buat orang lain, duit dia setengahnya. Tapi lu daripada pijat kaki kan lu bisa ngopi dah. Oh iya juga. Apa pantang ngopi? Kalau Pantang ngopi kan tiap ngopi. hari. Pantang ngopi. Nah itu dia. Sosmed. Nah itu juga susah tuh. Jadi sebenarnya kan tujuannya kan adalah apa yang menjadi kelekatan kita selama ini, itu apa yang menjadi yang membuat kita akhirnya fokus kita seringkali bukan ke Tuhan pada hal-hal lain. Nah hal-hal itulah yang perlu kita harusnya menjadi bahan untuk kita pantang di masa prapaskah ini. Apalagi yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Nah Itu yang kita pantangin. Misalnya orang yang suka, kan ada ya orang yang tanpa Sadar. sadar setiap hari itu tidak puas kalau tidak ngomongin orang. Nah itu. Ya kan? Pasti ada yang ngomongin orang. Ada aja. Nah kalau kerjaan dia ngomongin orang gimana mau? Ya kalau ini beda. Saya bukan ngomongin orang ya. Apa? Insight is informasi. Oh iya. Oh, dia memberikan informasi tentang orang lain. There is a momennya misalnya gitu, teman-teman selebriti yang lagi buka puasa atau informasi. mungkin ya itu kan misalnya lagi proses perpisahan juga itu juga informasi. Iya, informasi. Dari mana? Iya. Terus kalau misalnya ada KDRT gimana? Jadi memang harus informasinya dulu, say. Yang Informasi. diutamakan dan di Betul. depan. Nah, abis itu masalahnya ketika orang lain di luar, oh iya tadi di insert ada gini nih, si ini ngomongin ini nih. Ah itu baru ngomongin orang. Jadi misalnya orang yang begitu tuh harus pantang ngomongin orang. Terus di media sosial kan biasanya orang gampang ya. Jempolnya dengan jempol itu Iya. menghina orang lain, menghakimi orang lain. Tuh ya. Betul. Cobalah pantang untuk itu gitu kan misalnya. Oh lu timnas Indonesia. Iya. 5-1 kemarin Mari kalah itu kan sabar. misalnya. Kalau itu kenyataan gitu. Tapi ini mau ada teman aku mau. Wah, seneng banget nih karena aku di bulan suci ini gitu ya. Udah merayakan masa prapaskah. Terus juga aku berkesempatan untuk berziarah dan ziarahnya mungkin di tahun jubileum juga. Terus holidornya di holidor Jabodetabek nih udah beres. Aku punya kesempatan untuk holidor di Roma atau mungkin pilgrimage ke Europe lah gitu kan. Wah, kayaknya itu sebuah kesempatan yang luar biasa banget nih karena aku dapat pengampunan serta indulgensi. Wah, itu. Nah, itu. Pengen maksudnya. Gak punya kesempatan. Harus dong diagendakan. Ya, kalau memang itu gak akan dapat. Jabodetabek dapat. Bisa. Puji Tuhan gitu Roma ya. nggak bisa. Bisa. Masih ada berapa tahun. Ini juga mau mungkin. Karena kan ini tahun jubileum juga kan. Banyak juga orang-orang yang berlomba-lomba quote unquote ingin mendapatkan indulgensi. Nah ini kalau misalnya ngomong sama Katolik, oh ya aman nih. Nah kita kan misalnya nggak jelasin sama tetangga-tetangga kita gitu ya. Yang nggak ngerti indulgensi itu apaan. Dan kenapa pintu susinya ada di Roma, terus teman-teman gue update di Instastory ada yang pada ke gereja-gereja juga. Nah itu gimana tuh Mo? Sebenarnya indulgensi itu kan penghapusan atas seluruh dosa-dosa kita yang ada di dunia ini. Jadi dan itu sebenarnya hanya diberikan kan oleh paus indulgensi itu. Tapi bisa diberikan juga oleh para uskup-uskup setempat. Maka ketika perayaan-perayaan besar gitu ya, ketika Natal atau Paskah itu biasanya ada berkat indulgensi itu ya dari para uskup gitu ya, ketika mereka semua misa secara pontifikal ya. Dan itu diampuni seluruh dosa-dosa kita. Tetapi memang ada persyaratannya. Sebelum kita menerima indulgensi itu ada persyaratan ya tadi seperti yang Kristi bilang bahwa kita harus ziarah ke tempat-tempat tertentu itu dengan niat saya mau pertobatan melepaskan semua dosa-dosa saya. Terus juga berekaristi, rutin ekaristi, lalu kemudian mengalami sakramen tobat di situ, terus ikut mendoakan doa-doa gereja termasuk apa yang menjadi harapan paus. Saya selipkan dalam doa-doa saya. Jadi benar-benar diri kita itu dipersiapkan mengarahkan bersama dengan Tuhan untuk itu. Jadi bukan hanya sekedar saya ziarah kemana-mana, udah nih 9 gereja di Jakarta semua nih, saya siap terima indulgensi, nggak begitu. Ya, tapi ada syarat-syarat harus dijalani. Jadi nggak mudah itu mendapatkan indulgensi, harus benar-benar dari kita
mengalami pertobatan sungguh-sungguh gitu loh. Dan indulgensi itu bukan cuma abis ini indulgensi lalu selesai, saya boleh ngapain aja. Itu harus tetap hati-hati bahwa Dijaga, kita mudah ya. berdosa lagi, bertobat lagi begitu sebenarnya. Itu. Apa bedanya kalau gitu sama-sama mengampuni dosa, pengampunan menyeluruh, indulgensi, apa beda sama sakramen pertobatan? Kalau sakramen pertobatan kan pada saat itu ya. Dia dosa-dosa yang saat itu juga. Tapi kalau indulgensi itu seluruh dosa-dosa yang kita miliki termasuk di dalam masa lalu kita. Yang mungkin kita lupa nggak ingat. Kita lupa dan itu nggak otomatis. ingat. Iya. Oh. Iya begitu. Tapi ingat loh kata Roma tadi, jadi bukan cuma ziarah doang, ada beberapa Syarat hal yang lain. harus kita perjuangkan juga tuh, kayak kalau nggak salah juga mendoakan intensi dari Bapak Paus juga tuh ada Iya. salah satunya juga. Dan salah satunya juga kalau nggak salah ada sakramen menerimakan sakramen tobat juga ya, Iya Mo ya. benar. Jadi nggak sembarangan pemirsa. Begitu. Jadi nggak serta-merta orang yang foto di Porta Santa itu langsung dapat indulgensi. Iya benar juga Nah ya. itu juga. Itu konsep dari mana? Nah, nggak tahu itu ada beberapa orang yang begitu tuh. Akhirnya sekarang akhirnya wah berlomba-lomba untuk masuk atau melewati Porta Santa, foto dan segala macam, lalu bisa saling ngomong lu udah belum, gue udah belum, gue udah lo, lu udah belum ya, oh gue udah gitu kan, seakan-akan kayak itu menjadi suatu perlombaan. Itu gimana ya akhirnya menjadi seperti itu. Romo mungkin bisa menjawab tuh, fenomena itu kan terjadi tuh. Iya itu hari-hari dia. ini. Makanya orang kan lebih pada sensasi ya, nyari sensasi. Iya. Jadi jatuhnya kesannya bukan sungguh-sungguh pertobatan yang dari dalam hati, tapi nyari sensasi, berlomba-lomba, lu foto, oh saya sudah ziarah ke sana sini, tapi syarat-syarat lain itu terlupakan. Sebenarnya indulgensi itu kan syarat-syarat lain ada banyak. selain kita mengunjungi gereja-gereja yang ditunjuk oleh gereja setempat itu untuk kita kunjungi begitu, melewati pintu suci begitu. Nah, balik lagi mau masalah pertobatan lagi gitu ya. Tadi agak bertamasya ke koridor dan lain-lain karena memang itu apa yang kita lihat sekarang, Yeah. yang kita sering jumpai lah. Nah, kalau misalnya dulu ya, seingat aku pada saat kelas komuni pertama, itu tuh kita dianjurkan untuk menerimakan sakramen tobat atau mengaku dosa tuh minimal 1 minggu sekali. Waktu itu tuh gue ingat banget tuh, minimal 1 minggu sekali. Jadi waktu pada saat kelas itu kayak inget, wah berarti kalau habis ke gereja, at least kita ngaku dosa lah. Cuman kan itu ya tidak mudah untuk direalisasikan. Tapi sebetulnya ada nggak sih mau anjuran dari gereja Katolik, atau mungkin Kotanya juga tahu mungkin ada dari ajaran apa gitu, sebaiknya kita tuh menerima sakramen tobat tuh ada durasi waktunya, let's say seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali nggak sih Mo? Kalau menurut ajaran gereja ya paling tidak kan minimal memang setahun 2 kali. Oh minimal setahun 2 kali. Dalam masa kesempatan Prapaskah dengan Natal. Oke. Tetapi itu kan baru yang sangat minimal. Wajibnya itu, tetapi kan ada yang syarat lainnya, artinya bisa dalam kapanpun juga kalau pengen tergerak mengaku dosa. Ketika saya merasa berbeban, saya merasa ingin melepaskan dosa saya merasa lagi berdosa, bisa kapan saja sebenarnya. Gitu. Oke, jadi minimal itu ya listeners ya, setahun 2 kali pada masa yang tadi Roma sebutkan, tapi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kalau misalnya kesempatannya dapat jadwal romonya juga pas, jangan disia-siakan kesempatan yang menerima karama Tuhan. Begitu Christian. Ya betul, saya juga punya pengalaman loh Maria Kristi. Saya punya pengalaman bagaimana sakramen tobat itu betul-betul bisa memulihkan. Jadi saya selalu menggunakan sarana sakramen tobat itu ketika saya mau melakukan suatu pelayanan. Pelayanan, apalagi pelayanan ketika pelayanan yang cukup besar begitu ya. Saya biasa datang mencari Romo untuk, Romo saya mau ngaku dosa dong. Gitu ya. Ya walaupun mungkin kadang-kadang dosanya mungkin itu lagi ya. Tapi ketika habis ngaku dosa itu ada satu, seperti ada energi baru, seperti ada satu sukacita baru, ada satu pelepasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Yang sehingga akhirnya ketika kita menjalani pelayanan itu kita tuh lebih bisa berpasrah sama Tuhan deh gitu ya. Lalu ketika lagi berbeban berat juga sama ya. Ketika misalnya contoh ya, lagi hektik banget, banyak kerjaan di kantor ya, lagi pusing nih bawa banyak masalah perkara begitu ya. Itu juga seringkali saya cari kesempatan untuk sakramen tobat. Dan ternyata dari pengalaman saya, sakramen tobat itu punya satu daya pemulihan yang luar biasa. Ada rahmat Tuhan bekerja gitu loh. Bahwa memang kadang-kadang seperti apa yang ditulis di 1 Yohanes 5 ayat 19 kan mengatakan kita semua tahu kita berasal dari Allah. Tapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya dunia akan berusaha untuk membuat kita jatuh lagi dalam dosa. Tetapi lewat
sakramen tobat ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kita adalah berasal dari Allah dan kita perlu kekuatan Allah, dan sakramen tobat itu punya satu daya yang luar biasa. Selain kita diampuni dosanya, tapi ada satu pemulihan yang sungguh luar biasa yang kita bisa nikmati dari Tuhan. Jadi ingat tadi tiba-tiba kok Tony ceritain mengenai ini ya, api penyucian. Iya, yang image-nya tuh, karena kan dulu waktu SD kan, wah kita harus ngaku dosa, waduh, udah heboh duluan gitu. Padahal itu is a beauty, one of the beauty sakramen yang ada di gereja Katolik yang kita nikmati. Nah, api penyucian juga tadi juga sama, yang kesan kayak buru, tapi ternyata itu tempat di mana penuh rahmat dan kita dapat menikmati itu. Yes. That's the beauty of Catholic Church juga. Tapi menarik ya, sebelum ada pelayanan itu bisa mengaku dosa dulu, itu suatu hal yang nggak kepikiran loh. Kalau misalnya seperti itu kita dapat kayak energi baru dan terbarukan sih, it's a good thing. Mungkin bisa dicontoh juga. Tapi aku juga di LOJF gitu ya, memang kita tuh dihimbau, apalagi kalau misalnya pelayanan yang misalnya kayak ratat dan segala macam, pasti ditanya juga, udah ngaku dosa belum gitu, karena apalagi untuk melayani ya. Betul. Kita kan sama pasti nggak layak, tapi at least kita mengusahakan kelayakan itu. Ya benar juga. Ya. Nah sebelum syuting persepsi ini, kita juga mesti ngaku dosa. Ini pelayanan say. Mau coba ya? Coba deh. Sebelum opera komedi Samadhi kan ngomongin orang, ngejegal orang ngaku dosa dulu. Aduh, maaf ya Tuhan. Habis itu ngeledek lagi ya. Tapi itu hal hiburan ya, ada tujuannya hiburan. ya. Itu hal baik yang mungkin listeners juga bisa coba ya sebelum melakukan pelayanan atau apa itu pertobatan. Oke, tapi kita udah mau hampir di penghujung gitu ya. Kalau kita yang punya kesempatan gitu ya untuk berbicara kayak gini, listeners juga yang punya kesempatan untuk mendengarkan dan punya ketahanan untuk mendengarkan, karena kalau semua berbicara mengenai berkat, wah kayaknya kalau khotbahnya 2 jam tuh orang akan tune in. Iya benar. Tapi kalau misalnya berusaha panggul salib, bertobat, butuh memang extra effort untuk tune in dan melek gitu, membuka mata. Ini juga ada di kitab loh. Ini juga kita sebagai awam ataupun Romo juga harus memperjuangkan. Gimana ya mau caranya selain dengan ya penyiaran, talk show kayak gini, in daily basis deh, di hari-hari kita bisa membuat quote unquote pertobatan itu tuh semakin jadi sesuatu yang penting bagi hidup kita di hari-hari deh. Di tengah mungkin ya kita, Romo juga tahu lah, Romo juga pasti pakai sosmed kan, kayaknya wah nggak bisa, dia tuntut aku ya aku harus tuntut balik lah, dia tuntut aku ini aku tuntut pencemaran nama baik gitu. Maksudnya lebih banyak hate-nya dibandingkan kasihnya, love-nya. Karena kan ya memaafkan tuh juga salah satu bentuk pertobatan juga kan. Itu gimana ya mau caranya supaya lebih realistis dan kita bisa itu kita bisa jadi contoh dan juga jadi terang gitu. Artinya bagaimana pertobatan itu menjadi sebuah habit kali mungkin ya. Habit dan kita kemudian menjadi terbiasa bahwa kita mau bertobat selalu gitu ya. Sebenarnya menurut saya ya, nggak tahu nanti Bro Tony bisa nambahin. Menurut saya itu karena kita hidup di dunia itu cuma sementara ya. Karena kita sementara, kita tidak pernah tahu nanti lagi-lagi ya Bapak. Iya, kapan kita meninggal. Yes. Nah, banyak orang yang ketika dia meninggal dia belum siap. Betul. Dan kemudian belum mengaku dosa. Masih banyak dosa, lalu dia punya penyesalan. Gitu kan? Jadi daripada kita nanti ketika meninggal kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya, maka sebenarnya itu ya paling tidak kita menyadari bahwa kita harus bertobat secara rutin itu ya. Ya walaupun kita mungkin tidak datang kepada pastor mengaku dosa, tapi paling tidak dari diri kita ada niat pertobatan. Ya tadi memaafkan orang, lalu kemudian menahan diri supaya tidak membalas kejahatan orang lain di sosmed lah atau apa, itu kan bentuk saya berjuang untuk seperti itu ya, karena kita tidak pernah tahu ya nanti Tuhan panggil kita tiba-tiba pada saat kita lagi berbuat dosa ya misalnya, atau kita lagi jelekin orang atau menghakimi orang, tiba-tiba Tuhan panggil kita dan kita meninggal dalam keadaan berdosa. Nah itu kan lebih baik kita meninggal dalam keadaan kita sudah mengalami pertobatan atau berjuang untuk tidak berdosa. Itu lebih bernilai di mata Tuhan sebenarnya sih. Karena nggak mudah ya, Bro Tony ya. Betul. Untuk seperti itu ya. Kalau dari saya ada 2 hal. Yang pertama adalah kita belajar melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu di dalam Kolose 3 ayat 23. Menyadari bahwa segala apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan.
Jadi kalau seperti untuk Tuhan nggak mungkin dong kita maki-maki. Kalau untuk Tuhan nggak mungkin yang dong. Terbaik ya. Nggak mungkin dong kita untuk Tuhan kok korupsi. Untuk Tuhan kok kayaknya kok kita nyogok. Nggak mungkin dong. Jadi artinya yuk kita sadar bahwa kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu satu. Yang kedua adalah belajar taat. Susah tuh. Susah tuh. Good answer. Taat itu susah. Dan tahu nggak Maria Kristi? Bahwa kita nggak akan pernah mungkin bisa taat kalau kita nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bahwa akar dari kita, kenapa kok bisa taat? Manusia taat karena apa? Karena mencintai Tuhan. Abraham taat. Ketika Tuhan minta untuk anaknya dipersembahkan, Abraham taat loh. Tapi justru itu bukan karena Abraham takut sama Tuhan. Abraham taat bukan karena saya takut dihukum sama Tuhan, tapi karena saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahkan anaknya aja mau dikorbankan. Makanya balik lagi, kalau Anda nggak mau tobat, Anda nggak bisa taat. Pertanyaannya, apakah kamu mencintai Tuhan? Kalau mencintai Tuhan, seberapa besar kamu mencintai Tuhan? Karena kalau kamu memang betul-betul mencintai Tuhan, kamu pasti akan mau taat dan hidup senantiasa dalam pertobatan. Itu, kalau menurut saya ada dua hal itu. Tapi pertobatan itu sekali lagi semua pilihan orang sih. Pilihannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah memaksa orang untuk bertobat. Tuhan itu tidak pernah meminta orang itu untuk kamu bertobat ya, kamu bertobat ya. Tuhan selalu kan membuka Kehendak bebas diri, ya? kehendak bebas manusia. Gitu ya. Tuhan terserah. Tapi kan kamu punya kesadaran. Tuhan memberikan kesadaran terus-menerus. Dan Tuhan selalu membuka tangan. Ya. Mau misalnya Christian terakhir aku dosa pas komuni pertama misalnya tadi dibilang. Masih diingat dong. Masih diingat dong. Dosa lu diinget. Misalnya itu. Tapi ketika Christian saat ini mengaku dosa, Tuhan tetap terima kan. Tuhan tidak menghakimi. Kan sudah saya kasih tahu dulu. Saya gak mau terima dosamu, pengakuanmu. Tidak. Tuhan selalu memberikan tangannya, membuka tangannya. Seberapa besar pun dosamu, seberapa kecil dosamu, seberapa lama kamu ngaku dosa atau belum ngaku dosa, Tuhan tetap menerima. Dia tidak pernah menuntut. Tapi disitulah kesadaran kita sebagai manusia. Makanya kenapa melalui gereja itu diingatkan. Ada masa prapaskah, ada masa Advent, masa pertobatan, mengaku dosa, berbuat baik, semua. Maka gereja itu kan dalam ajarannya, dalam dinamikanya kan selalu mengajarkan orang untuk berbuat kasih, berbuat baik, bertobat, memaafkan, segala itu kan sebenarnya sarana-sarana sentilan-sentilan Tuhan untuk kita sebenarnya, ya, supaya kita sadar untuk itu. Gitu. Tapi sekali lagi itu pertobatan adalah pilihan. Kita mau bertobat atau tidak, gitu ya. Tapi ketika kita tidak mau bertobat pun, pada suatu saat kita bertobat, Tuhan juga tetap menerima kita. Ya. Sebuah closing statement yang menyentuh sekali. Oke, ini serius kan kita ya. Karena serius. Tadi kita pada saat ngomongin awal-awal, wah kayak topiknya berat segala macam, tapi we thank God bahwa Tuhan tuh bertahta di atas stok ini juga. Jadinya memang sangat bisa terjawab dengan manis juga. So thank you so much Ko Tony dan juga Romo Steve. Dan aku tahu bahwa pasti akan banyak pertanyaan. That's why teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih mengganjal atau ada sesuatu yang pengen coba disampaikan lah lewat kolom chat ya. Bukan kolom chat, kolom komen. That's why we are here lah gitu. Kita kan juga kita baca kok. Awam-awam yang ada di hari-hari gitu ya, bisa punya kesempatan perpanjangan tangan untuk bertanya sama orang-orang yang tepat juga ya. Bagus. Jadi teman-teman selamat menikmati masa pertobatan kita. Mari. Di bulan Advent ini. Bukan bulan Advent. Prapaskah belum Advent. Sadar akan dosa-dosa kita. Kita akui dosa-dosa kita apa, bertobat, berbalik dari dosa itu dan justru melangkah kepada Tuhan. Walaupun pertobatan itu adalah pilihan, tetapi Tuhan selalu menerima pertobatan kita. Dan jangan lupa kita punya cicilan bukan hanya rumah kita di dunia, tapi juga rumah kita nanti di surga. Lah ini kan adalah salah satu konklusi juga pemirsa. Aku pusing. Iya kan? Dan satu lagi konklusinya, kematian itu pasti.
Dan juga inflasi. Cuman nggak tahu kapan dan yang tidak pasti adalah IHSG. Kapan IHSG dan ya. indeks harga saham. Betul, dan kita juga membawa doa ya untuk semuanya ya. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu buat episode Terima kasih. Thank you. Mas Steve Winarto, Bro Tony Chen. Yes, you. we're so Biasa. blessed by our talk today ya. Dan buat Yeah. teman-teman yang mungkin merasakan terberkati juga nih dari talk Dengan- kita hari ini ataupun dari karya-karya atau pelayanan dari teman-teman BPK PKKAJ lainnya, teman-teman juga bisa loh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau misalnya nggak punya waktu atau segala macam, tapi aku punya berkatnya nih, aku pengen jadi perpanjangan juga, silakan langsung aja scan QR yang akan tayang di layar kaca teman-teman, dan berikanlah dengan hati yang penuh sukacita. Dan kalau misalnya aku belum punya dana berlebih nih, please pray for us, doakan pelayanan kami sehingga kami juga bisa tetap bertahan dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bisa berupa dana, bisa berupa doa, nggak masalah. Yang Ya. jelas kita juga mau kasih tahu ada kegiatan BPK yang seru banget. Ada dua Yes. ya. Pertama itu hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Ingat itu tanggal merah. Akan ada KRK Oh, wow. The Day of Revival di The Casablanca Ih, Hall. keren banget nih karena nanti kita akan belajar juga mendengarkan pengajaran dari Romo Koko tentang mukjizat Ekaristi. Because when we talk about Eucharist gitu ya, Ekaristi ini sebuah kekayaan gereja Katolik yang luar biasa banget. Apalagi nanti kita akan berbicara mengenai mukjizat Ekaristi dan bukan hanya dengan Romo Koko aja, tapi akan ada KRK penyembuhan dari seorang Damian Stain. Who is Siapa Damian dia? Stain? Dia itu adalah yang orang punya karunia penyembuhan, karunia nubuat, sudah melayani lebih dari 25 negara. Dia keliling untuk membawakan berkat Tuhan dan berdoa untuk banyak orang. It's gonna be so special. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut acaranya, nanti pastinya juga akan ada e-flyernya. Silakan nanti ada kontak Cari personnya aja, ya. dan segala Dari macamnya. BPK PKKAJ. Yang jelas itu tanggal 12 Mei 2025 di The Casablanca Hall. Selain itu kita punya juga acara bagus di bulan Agustus. Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 ada seminar dari konflik ke koneksi, membina harmoni dalam keluarga. Wah, ini pas banget buat kamu, Chris, ya kan? Pastinya semua yang sudah berkeluarga itu cocok. Semua yang jadi orang tua cocok. Ya. Keluarga muda, calon pasutri yang pacaran udah serius perlu ikut. Anak-anak remaja maupun juga dewasa muda wajib tahu ini. Kapan? Kita udah kasih tahu 9 Agustus di Aula Sekolah Santo Yakobus Kelapa Gading. Kenapa? Karena kita akan berbincang nih bagaimana untuk membina relasi harmonis antara orang tua dan anak. Cakep. Mungkin di tengah perbedaan Gen Z, Millennials, Baby Boomers, generasi strawberry yang lain-lain, di setiap zaman ada cara berkomunikasi yang berbeda. Jadi kita akan melihat juga bagaimana cara yang terbaik dan juga tentang Suami dari istri. ajaran gereja Katolik ya. Ya, betul. Bagaimana rasanya supaya gas positif seperti Koko dan Cici Panutanku sering ketemu loh di retret-retret ya kan. Hebat banget loh. Di tengah jadwal kesibukan kesadaran masih terlibatkan Oke. retreat di Lembah Karmel. Ya begitulah, suami istri, orang tua dan anak itu juga perlu ada komunikasi dan hubungan yang baik. Itu di kegiatannya diadakan oleh Pusat Pelayanan Konseling dan Konsultasi Psikologi Shekinah ya, Agustus nanti. Ada 2 pokoknya ya. Cakep. Dan kalau misalnya pun kamu menyaksikan tayangan ini ya udah lewat semua tanggalnya, nggak masalah karena BPK-PKK juga dan Shekinah banyak sekali menyediakan counseling atau mungkin retret yang selalu hadir setiap tahunnya. Jadi kamu juga bisa mendapatkan retret yang terbaik. And of course, we wanna say thank you so much to our beloved sponsor Yeah. dari yang selalu selama 3 tahun ini membuat tampilan kita selalu berbatik keceria. Thank you so much for Parang Kencana. Makasih Barang Kencana. Juga tidak lupa untuk Increasing yang dari awal juga ada. Dan our new sponsor, terima kasih untuk Greenwoods. Pilihan tepat untuk mensponsori acara ini. Betul sekali. Kalau Anda menjadi sponsor, silakan langsung ngomong aja ya, Yeah. tim dari Persepsi. Dan thank you banget buat teman-teman semua dari tim media ministry BPK PKKAJ. Ya, yang udah bekerja keras di balik belakang layar. Kalau Anda butuh dukungan juga dalam hal doa, segala masalah-masalah yang butuh didoakan, silakan hubungi SOS Doa. Ya. Nomor telepon akan muncul dalam waktu 3, 2, 1. Hubungi yang ada di layar ini. Oke. Tim doa kita akan senantiasa mendoakan pergumulan kamu Ya. atau mungkin kebutuhan kamu dan menjadi partner doa kamu. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang nonton, yang belum subscribe, klik subscribe. Yang belum klik like, klik like. Yang belum share, klik share. Ya, dan kalau misalnya ada potongan-potongan yang memang sangat memberkati, Yes. bisa langsung juga di-share personal ke teman-teman kamu ya. Dan sekarang waktunya 2 Kristen untuk pamit. Thank you so much. Sampai ketemu lagi ya di episode Persepsi berikutnya. Karena Persepsi Perbincangan rohani seputar sensasi. untuk benar. Bye everyone. God bless. Bye. Terima kasih. Terima kasih.